Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aspek akhlak dalam Islam. Bahwasanya di antara misi Islam itu adalah akhlak, adalah penyempurnaan akhlak. Jadi misi Islam itu adalah membawa misi ajaran tauhid, kemudian membawa misi rahmatan lil alamin, dan kemudian membawa misi penyempurnaan akhlak. Oleh karena itu, akhlak dalam Islam merupakan salah satu yang dominan dalam setiap kali penyebaran agama Islam. Apa itu yang dimaksud dengan akhlak? Ada 3 istilah yang hal ini berkaitan. Pertama adalah etika, ada moral, ada akhlak. Etika pengertiannya adalah etika berasal dari bahasa Yunani etikos, yang berarti adat kebiasaan. Jadi etika bermakna adat kebiasaan. Sedangkan moral dari bahasa Latin mos. Mos adalah bentuk tunggal dari jamaknya yang berupa mores. Artinya adalah kebiasaan atau susila. Jadi secara makna ini sama-sama bermakna kebiasaan. Nah, akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab khalaqah. Arti kata akhlak adalah bentuk jamak dari mufrad khulukun. Jadi akhlak itu sebenarnya adalah jamak dari mufrad hulukun. Artinya adalah perangai atau tabiat. Jadi akhlak adalah keadaan yang melekat dalam jiwa. Darinya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa difikirkan dan diteliti oleh manusia. Sekali lagi saya ulangi, bahwa yang dimaksud dengan akhlak itu adalah keadaan yang melekat dalam jiwa manusia, yang mana darinya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa difikirkan dan diteliti oleh manusia. Jadi ini sangat erat sekali kaitannya dengan tabiat, dengan perangai yang ada di dalam jiwa manusia. Nah, kemudian apa perbedaan antara akhlak, etika, dan moral? Kalau akhlak ini adalah sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah atau sunnatullah. Ya, jadi sistem nilai yang menjadi dasar perilaku yang mana bersumber dari Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai alamiah itu adalah akhlak. Sedangkan etika itu adalah sistem nilai yang menjadi asas perilaku juga, bersumber juga dari Al-Quran, As-Sunnah,
dan nilai-nilai alamiah, dan juga bisa berupa sistem nilai yang bersumber dari akal manusia. Nah, jadi bisa berupa sistem nilai yang bersumber dari akal manusia. Kemudian yang moral, kalau moral itu adalah sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah juga, tetapi juga bisa berupa sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga bisa berubah-ubah. Makanya karena ini bisa bersumber dari akal manusia, bisa bersumber dari kesepakatan manusia, ya, maka antara moral orang Barat dengan orang Timur itu bisa berbeda. Nah, seperti itu. Antara pemikiran etika suatu manusia dengan manusia yang lain ini juga bisa berbeda. Nah, inilah bedanya akhlak, etika, dan moral. Nah, jadi akhlak ini bila keadaan yang melekat tadi itu dalam jiwa itu menimbulkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syara, maka disebut dengan akhlak yang baik. Jadi karena akhlak ini tadi definisinya adalah merupakan keadaan yang melekat dalam jiwa atau perangai atau tabiat, jika keadaan itu menimbulkan perbuatan yang baik, baik dalam ukuran menurut akal dan menurut agama, menurut syara, maka itu disebut dengan akhlak yang baik. Kemudian bila keadaan yang melekat dalam jiwa itu menimbulkan perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji menurut akal dan syara, maka disebut dengan akhlak yang buruk. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, akhlak itu ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Jadi tidak semua akhlak itu adalah baik. Memang seringkali kalau kita menggunakan kata akhlak identik dengan akhlak yang baik. Nah, seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa ada akhlak yang buruk juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai tauladan dalam menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita itu ingin mencari idola dalam persoalan akhlak, kita tidak perlu jauh-jauh mencari idola. Cukuplah Nabi Muhammad sebagai panutan dan idola kita dalam hal ini, bahkan dalam berbagai aspek yang lain. Karena terkadang, bukan hanya terkadang, tetapi seringkali generasi-generasi yang ada saat ini itu menyasar kepada idola yang salah. Seperti itu. Jadi mengidolakan sesuatu atau seseorang yang sebenarnya tidak pantas diidolakan. Misalnya mengidolakan artis-artis tertentu, baik mengidolakan artis yang ada di Indonesia atau mengidolakan artis-artis luar negeri. Sehingga kemudian gaya hidup, model hidup, dan perilakunya itu mengikuti dan mencontoh apa yang dia idolakan. Padahal idola yang sebenarnya yang pantas untuk kita ikuti, untuk kita tauladani, itu adalah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4
yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Rasulullah mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang agung, seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik, panutan yang baik. Cuma bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Bagi mereka-mereka yang tidak peduli dengan hal ini, ya tentu tidak menjadikan beliau ini sebagai panutan. Jadi panutannya kemana-mana. Padahal panutan yang sebenarnya bagi mereka yang ingin benar-benar mengharap rahmat Allah, itu adalah Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadis, Rasulullah sendiri menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dengan akhlak beliau mampu mengubah keadaan bangsa Arab yang jahiliyah, yang tidak tahu etika, yang tidak tahu moral, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, itu menjadi manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang benar-benar manusia. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab cacian dengan cacian, tidak membalas cacian dengan cacian, tapi Rasulullah membalasnya dengan budi pekerti yang luhur, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi di pasar Madinah yang setiap kali sering mencaci Rasulullah, tetapi Rasulullah membalasnya dengan kebaikan dan budi pekerti yang luhur. Sehingga dengan inilah kemudian Islam tampil dalam wujud yang sebenarnya. Islam membawa agama yang rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Dengan akhlak inilah maka manusia kemudian menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi dengan budi pekerti yang luhur, membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kemudian bagaimana pendekatan yang baik dalam mewujudkan akhlak? Dalam mewujudkan akhlak yang baik maksudnya ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama berupa rangsangan dan yang kedua berupa kognitif. Jadi untuk mewujudkan akhlak yang baik, maka bisa dilakukan dengan dorongan atau keadaan karena adanya latihan, tanya jawab, mencontoh dan semacamnya. Jadi dengan membentuk lingkungan yang baik, ya, memberikan contoh yang baik, itu akan menghadirkan akhlak yang baik juga. Nah, ini memang yang paling urgen ya,
memberikan contoh yang baik. Karena lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Jadi lisanul hal, lisan perilaku itu lebih dahsyat daripada lisan ucapan. Nah, seperti itu. Jadi kalau lingkungan-lingkungan kita senantiasa diwarnai dengan perilaku-perilaku yang baik, maka akan senantiasa mendorong individu-individu untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kognitif. Yang kognitif ini adalah berupa penyampaian informasi yang didasari dari Al-Quran dan hadis, teori, atau konsep. Misalnya melalui dakwah, melalui ceramah, diskusi, dan semacamnya. Jadi ini adalah pendekatan kognitif. Semacam memberikan pengetahuan, memberikan pembinaan, pengarahan, agar individu-individu itu terdorong untuk melakukan akhlak yang baik. Nah, ini yang bisa kita lakukan agar senantiasa kita selalu diarahkan dalam akhlak yang baik. Karena potensi yang ada di dalam diri manusia itu banyak, sehingga semuanya saling mempengaruhi manusia dalam setiap tingkah lakunya. Oleh karena itu, agama yang datang menyempurnakan akhlak dalam hal ini juga memberikan arahan dan binaan agar senantiasa manusia itu berakhlak yang baik. Nah, kemudian ruang lingkup akhlak di dalam Islam. Jadi akhlak dalam Islam ini mencakup ruang lingkup sebagaimana yang ada di sini. Sangat luas sekali. Akhlak dalam Islam ini mengatur akhlak dalam rangka berhubungan dengan Allah, dalam rangka berhubungan dengan dirinya sendiri, dalam rangka berhubungan dengan keluarga, dalam rangka berhubungan dengan masyarakat, dalam rangka berhubungan dengan alam. Jadi semuanya disertai dengan nilai-nilai akhlak. Ajaran akhlak dalam Islam artinya mencakup aspek, mulai dari aspek vertikal sampai aspek horizontal dalam semua lininya. Jadi kita perlu berakhlak dengan Allah dan dengan siapapun yang ada di alam semesta ini. Bukan tanpa akhlak, seperti itu. Misalnya akhlak dengan Allah. Dalam rangka hubungan vertikal, kita harus berakhlak dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dengan cara taat, senantiasa mengikuti perintahnya, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ini adalah akhlak. Jelas kalau kita tidak taat, itu sudah menampakkan diri kita sebagai orang yang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan kita. Mencintai Allah dengan sebenarnya itu adalah juga akhlak. Sebagaimana Allah telah mencintai kita, maka kita senantiasa harus mencintai Allah dengan sepenuhnya. Sabar dalam setiap apa yang diberikan kepada kita, baik berupa cobaan dan ujian. Jadi ini juga ada akhlak. Ya. Sabar itu adalah menelan pahit sebagaimana kita menelan manis. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, kita hadapi dengan sabar. Nah, ini adalah merupakan akhlak kita dengan Sang Pencipta. Kemudian bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rendah hati, kemudian tawakal, ikhlas, senantiasa beristighfar kepadanya, senantiasa bertasbih kepadanya, dan
semuanya dilakukan dengan penuh keimanan kepada Sang Kuasa, Sang Pencipta, maka ini adalah merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berhusnudzon kepada Allah dalam segala apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus senantiasa berpikiran positif, dan tidak boleh dan tidak pantas bagi kita untuk berpikiran negatif. Kemudian akhlak dengan diri sendiri. Akhlak dengan diri sendiri misalnya kita dengan iffah, ya, dengan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian rendah hati, ya, rendah hati, jujur, amanah, terhadap tanggung jawab, qanaah, ya, merasa cukup terhadap apa yang kita berikan. Ini adalah merupakan akhlak terhadap diri kita sendiri. Akhlak dengan keluarga dan masyarakat dengan cara mencintai mereka, menyayangi mereka, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda, hormat terhadap orang tua, hormat terhadap guru, bertutur kata yang baik terhadap semua orang, terhadap keluarga, terhadap orang yang dekat dengan kita. Ini semuanya ada nilai-nilainya di dalam ajaran agama Islam. Jadi kita memang dibentuk untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia, manusia yang beradab, bukan manusia yang tidak beradab, seperti itu. Dalam akhlak dengan alam misalnya, dengan hewan misalnya, kita harus juga senantiasa berakhlak, ya. Artinya bukan dengan cara sembarangan kita berinteraksi dengan hewan dan dengan alam. Berinteraksi dengan hewan, kita dianjurkan untuk arifku bil hayawan, untuk senantiasa menyayangi hewan. Meskipun hewan itu akan kita sembelih untuk keperluan-keperluan kita, tapi kita juga harus menyayangi mereka dengan cara-cara yang baik. Dengan cara tidak menyakiti mereka. Nah, seperti itu. Jadi semuanya dilakukan dengan nilai-nilai akhlak yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.